Halo semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eva Rayunise, saya dari Prodi Pendidikan IPA Universitas Sidat. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai apa itu kemagnetan dan apa yang akan kita bahas dalam materi hari ini. Mari kita simak. Halo teman-teman, di sini kita akan membahas mengenai kemagnetan. Nah, langsung saja. Nah, di sini terdapat peta konsep dari materi yang akan kita bahas. Kita akan membahas mengenai magnet dan medan magnet, kemudian hubungan antara magnet dan bumi, kemudian medan magnet dan migrasi hewan. Yang terakhir ada sifat magnetik batuan sebagai clue perubahan iklim dan lingkungan. Nah, magnet dan medan magnet. Nah, seperti yang kita ketahui, magnet itu kan beragam macamnya. Magnet itu memiliki kutubnya masing-masing. Ada kutub utara dan selatan. Ketika dua buah magnet tersebut didekatkan, kemudian terdapat sebuah gaya, yaitu gaya tarik menarik dan gaya tolak menolak. Nah, gaya tersebut itu terjadi karena kedua kutubnya itu berdekatan. Ketika kutub utara didekatkan dengan kutub utara atau kutub selatan didekatkan dengan kutub selatan, maka akan terjadi gaya tolak menolak. Sedangkan jika kutub utara didekatkan dengan kutub selatan, akan terjadi gaya tarik menarik. Seperti itu. Lanjut, di sini ada gambar magnet yang berbentuk tapal kuda itu didekatkan. Ini terjadi gaya tarik menarik. Selanjutnya ada bumi dan magnet. Nah, magnet karena inti bumi dipenuhi dengan lodestone atau bantuan yang mengandung magnetik. Selain dari teori William Gilbert, ternyata ada teori lain, namanya itu teori dinamo, yang menjelaskan tentang kemagnetan bumi. Nah, pada teori ini, inti luar bumi itu yang bersifat cair itu mengandung arus listrik. Nah, struktur bumi ya, ada kerak bumi, mantel bumi, inti luar, dan inti dalam. Nah, di inti luar ini yang terdapat partikel yang bermuatan listrik. Jadi, ketika bumi berotasi, partikel bermuatan listrik dalam cairan inti luar bumi ini ikut bergerak dan menghasilkan medan magnet. Kemudian membahas tentang medan magnet bumi. Nah, medan magnet bumi itu dimanfaatkan untuk membuat kompas. Nah, itu terdapat sudut deklinasi dan inklinasi. Sudut deklinasi adalah sudut yang dibentuk oleh kutub utara jarum kompas dengan arah utara magnet selatan geografis. Sedangkan sudut inklinasi adalah sudut yang dibentuk antara ujung jarum kompas dengan arah horizontal permukaan bumi. Nah, ini adalah sudut deklinasi, ini sudut inklinasi. Kemudian ada aplikasi medan magnet dalam migrasi hewan. Nah, hewan itu biasanya melakukan migrasi karena beberapa faktor seperti faktor cuaca, faktor lingkungan, atau faktor memperoleh makanan. Nah, hewan itu dapat menentukan arah migrasi itu dengan memanfaatkan medan magnet. Nah, bagaimana caranya? Nah, ternyata dalam tubuh hewan itu terdapat magnet sehingga hewan itu mampu mendeteksi medan magnet bumi. Nah, fenomena tersebut disebut sebagai biomagnetik. Nah, kemudian sifat magnetik
batuan sebagai clue perubahan iklim dan lingkungan. Sifat magnetik dapat digunakan sebagai indikator keberadaan logam berat pada endapan. Hal yang sama juga dapat dilakukan pada deteksi bentuk dan ukuran bulir mineral magnetik. Bentuk dan ukuran bulir mineral magnetik itu terukur melalui sifat magnetik maupun dapat dilihat visual dengan bantuan mikroskop. Bentuk dan ukuran mineral magnetik itu dapat memberikan petunjuk kondisi lingkungan tertentu. Contohnya, dalam sistem danau, keberadaan mineral magnetik itu dikontribusi oleh erosi yang dikenal sebagai mineral detrital dengan visualisasi berbentuk kristal. Nah, mineral magnetik lain dalam sistem danau itu dikontribusi dari polusi kendaraan bermotor maupun Sekian pabrik. video yang dapat saya sampaikan, materi yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.